Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I want to do some presentation about the article that I made. First, I want to introduce the title. The title is about maintenance of floor covering with clay terracotta on building LF5 of Faculty of Engineering in State University of Jakarta. Now I want to show the 360-degree view of the room that I investigate. Jadi ini untuk tampilan 360 dari ruangan yang saya investigasi. Di sini bisa kita lihat kalau kerusakan terparah itu berada pada lantainya. Di sini terdapat pengikisan, lalu terdapat retakan, lalu terdapat juga noda dan juga deformasi dari bentuk. Jadi di sini kerusakan terparah itu berada pada lantainya. Jadi pada video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perawatan dari komponen bangunan penutup lantai dengan clay terracotta, dengan bahan clay terracotta. Oke, kita langsung lanjut aja ke artikelnya. Di sini untuk abstraknya di sini. Jadi pada artikel ini yang saya buat, saya akan bahas mengenai perawatan gedung yang dikhususkan pada komponen penutup lantai dengan bahan clay terracotta ya pada ruangan teras gedung L5 Fakultas Teknik UNJ. Dan karena komponen tersebut adalah komponen yang rusaknya terparah, jadi saya akan melakukan investigasi untuk metode perawatan dari komponen tersebut. Nah, di sini kita langsung saja di pendahuluan. Di sini ada latar belakang dari saya melakukan investigasi ini atau studi ini. Jadi di dalam bangunan itu terdapat banyak komponen. Nah, semakin tua gedung maka komponen ini akan semakin berumur. Apalagi komponen yang memiliki kontak langsung dengan manusia. Jadi adanya aktivitas manusia yang melibatkan komponen tersebut. Jadi yang kalau kita semua tahu, kalau komponen yang semakin sering dipakai atau berumur pasti akan terlihat usang dan tidak sedap untuk dipandang. Nah, selain usang juga bisa terjadi kecelakaan yang mengakibatkan komponen bangunan tersebut mengalami kerusakan. Jadi tentu penghuni bangunan tersebut tidak ingin hal tersebut terjadi. Jadi oleh sebab itu dibutuhkan pemeliharaan dan perawatan gedung guna untuk mencegah hal tersebut terjadi atau melakukan tindakan penanganan bila hal tersebut telah terjadi. Oke, jadi selanjutnya itu ada tujuan dari penelitian ini. Jadi tujuannya itu dilakukan untuk menginvestigasi atau mengidentifikasi kerusakan apa saja yang terjadi pada komponen bangunan penutup lantai berbahan clay terracotta yang berada di ruangan teras gedung L5 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, setelah ditemukan kerusakan apa saja yang terjadi, maka kita akan harus mengidentifikasi perawatan apa saja yang bisa dilakukan agar komponen bangunan ini bisa kembali terlihat seperti baru. Selanjutnya di sini ada untuk metodologi dari artikel ini atau studi ini. Jadi metode yang digunakan ini adalah dengan pengukuran dan analisis kerusakan. Jadi diketahui seberapa berat dan seberapa besar kerusakan yang terjadi dan juga identifikasi dilakukan sesuai dengan standar. Setelah itu dilakukan studi literatur untuk mengetahui metode perawatan yang tepat untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk mengetahui lokasi waktu perawatan dan juga biaya perawatan, pelaksanaan perawatan, orang yang melakukan perawatan, pihak-pihak yang terlibat, komunikasi, dan juga cutting diperlukan untuk tahapan pelaksanaan hingga pemeriksaan hasil perawatan. Selanjutnya ada identifikasi kerusakannya. Pertama, untuk ukuran komponen bangunan di sini bisa dilihat dengan rumus ini, yaitu untuk ukuran komponen bangunannya itu ada panjang kali lebar. Bisa dilihat di sini untuk panjangnya itu 4,89 dan lebarnya itu 6,67 meter. Di sini langsung kita masukin ke rumus aja, yaitu rumus mencari luas, yaitu didapatkan 32,62 meter kuadrat. Nah, selanjutnya itu ada ukuran komponen bangunan yang perlu mendapat perawatan. Jadi karena di sini keseluruhan lantai itu harus mendapat perawatan, maka untuk ukuran komponen dan ukuran komponen bangunan yang perlu perawatan itu sama, yaitu 32,62 meter kuadrat. Selanjutnya ada identifikasi kerusakan berdasarkan standar. Di sini untuk identifikasi kerusakan ini pertama ada penyimpangan bentuk atau wrapping. Ini jadi ada berdasarkan ISO 10545-2. Selanjutnya ada retak atau cracking.
Di sini sumbernya itu ada dari ASTM C1161-02C dan juga ada di ISO 13006. Dan selanjutnya ada pengikisan permukaan atau surface abrasion. Jadi di sini untuk standarnya itu ada dari ISO 10545-6. Selanjutnya ada pengelupasan permukaan atau spelling. Itu ada di ASTM C67-19. Selanjutnya ada perubahan warna dari tirai terakota itu sendiri, yaitu ada pada ISO 10545-16. Nah, untuk semua kerusakan ini terjadi pada clay terakota atau penutup lantai clay terakota pada teras gedung L5 Fakultas Teknik UNJ. Bisa kita lihat di sini untuk seluruh identifikasi itu masuk ke dalam yang bisa kita lihat di sini. Perubahan warna, lalu ada retak, lalu ada deformasi bentuk. Baik, selanjutnya kita ada untuk bab 4 itu rencana untuk perawatannya. Di sini pertama ada metode perawatan. Untuk penyimpangan bentuk atau wrapping ini bisa dilakukan pelepasan dan pemasangan ulang ubin menggunakan mortar yang sesuai. Itu ada pada ISO 13007-1. Selalu ada di sini untuk retak atau cracking itu bisa diperbaiki dengan penggantian ubin juga, dan juga pengisian retakan kecil dengan fiber bahan epoksi. Nah, itu ada pada ASTM C1193. Lalu pengikisan permukaan atau surface abrasion itu bisa diperbaiki dengan sealant berbahan polimer. Jadi itu bakal mengembalikan permukaan yang sudah abrasinya itu menjadi level yang sesuai dengan permukaan lainnya yang belum terkena abrasi. Itu ada pada ISO 13006. Lalu ada pengelupasan permukaan atau spelling. Di sini untuk spelling itu bisa dilakukan perawatan dengan mengganti ubin yang rusak juga dan mengaplikasikan pelapis anti air sehingga tidak terjadi pengelupasan pada permukaan. Di sini ada pada ASCM T67-19. Lalu ada perubahan warna juga. Di sini untuk perubahan warna itu bisa diberi perawatan dengan menggunakan bahan khusus keramik, bahan pembersih khusus keramik, dan juga aplikasi sealant yang mengandung perlindungan UV untuk mencegah paparan sinar matahari. Di sini ada pada ISO 10545-16. Lalu selanjutnya ada alokasi untuk waktu perawatannya. Di sini untuk wrapping itu waktunya sekitar 1-2 hari, itu tergantung pada luas areanya juga. Karena luas areanya di L5 itu bisa dibilang kecil ya. Jadi untuk perawatan dari wrapping ini bisa hanya dengan 1-2 hari. Selanjutnya itu ada retak atau cracking. Di sini untuk perawatannya itu 1-3 hari. Cuma kalau ubinnya emang perlu diganti, maka waktu perawatannya bisa memakan sampai 3 hari. Sementara untuk retakan kecil yang hanya harus dibeli fiber itu hanya butuh 1 hari. Selanjutnya ada pengikisan permukaan atau surface abrasion. Di sini untuk waktu perawatannya itu 1-2 hari juga, sama seperti penyimpangan bentuk. Karena di sini lantai yang tergores itu butuh waktu sampai 2 hari. Nah, untuk pengaplikasian sealantnya sealant untuk memperbaiki dari pengikisan permukaan. Lalu ada pengelupasan permukaan atau spelling, itu butuh waktu 2-4 hari. Karena ini tergantung pada tingkat kerusakannya juga ya. Cuma karena tingkat kerusakannya udah parah seperti yang kita lihat tadi, maka ini butuh waktu lumayan lama, itu 2-4 hari. Bila emang terlalu parah, maka penggantian ubin tidak dapat terhindarkan. Jadi emang harus diganti ubin yang sudah kerusakannya terlalu parah. Selanjutnya yang terakhir ada perubahan warna. Di sini untuk waktu perawatan itu ada 1-2 hari. Ini termasuk sebentar ya, karena untuk aplikasian sealant itu biasanya membutuhkan hanya 1-2 hari aja. Itu juga tergantung balik lagi sama ukuran areanya. Sementara area di gedung L5 itu untuk penutup lantai terakota ini hanya kecil. Selanjutnya ada biaya perawatan. Pertama untuk wrapping itu sekitar 500 hingga 1.500.000. Ini udah mencakup proses pelepasan dan pemasangan ulang ubin dan juga bahan tambahan kayak mortar, terus juga memastikan pemasangan yang aman dan juga stabil. Lalu untuk retak ini sekitar 300.000 sampai 1 juta. Biaya ini juga udah termasuk tergantung di tingkat kerusakannya. Jadi
di mana pengisian retak kecil dapat dilakukan dengan biaya rendah, sementara penggantian ubin yang lebih besar akan membutuhkan anggaran yang lebih tinggi. Cuma bisa kita lihat kalau pada gedung L5 itu gedungnya lantainya termasuk kecil. Selanjutnya ada pengikisan permukaan atau surface abrasion. Di sini ada di sekitar 400.000 sampai 1.500.000. Biaya ini juga udah mencakup aplikasi dari sealant-nya untuk pelindung lantainya dan juga mengembalikan tampilan dan fungsi permukaan lantainya. Selanjutnya juga ada pengelupasan permukaan atau spelling. Di sini ada 600.000 sampai 2 juta. Biaya ini udah mencakup penggantian ubin yang terkelupas serta juga aplikasi pelapis anti airnya. Selanjutnya ada perubahan warna. Di sini berkisar antara 300.000 hingga 800.000. Ini udah termasuk biaya pembersihan dan aplikasi silang pelindung UV-nya. Selanjutnya ada pelaksanaan perawatan. Di sini untuk orang-orang yang terkait itu pertama ada tentunya tukang ubin, selanjutnya ada teknisi dari perawatan lantainya, lalu ada petugas pembersih spesialis, selanjutnya juga ada kontraktor umum yang disewa untuk membersihkan ubin clay terakota ini, karena ubin clay terakota ini bisa dibilang komponen yang lumayan spesial ya, karena ini jarang ada di bangunan-bangunan lain. Jadi ini memerlukan kontraktor umum atau kontraktor luar untuk membersihkannya. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme perawatannya. Pertama tentu ada pengelola gedungnya. Untuk pengelola gedung ini itu bertanggung jawab atas keseluruhan pemeliharaan fasilitas. Selanjutnya ada tim pemeliharaan internalnya atau OB dari UNJ-nya itu sendiri atau dari fakultas tekniknya. Selanjutnya ada kontraktor eksternalnya, tentu seperti yang saya bilang sebelumnya, dari kontraktor umum untuk membersihkan, untuk melakukan perawatan pada komponen bangunan ini. Selanjutnya ada dosen atau peneliti dari fakultas teknik itu sendiri. Selanjutnya tentu ada mahasiswa. Selanjutnya ada penyedia bahan dan peralatan. Baik, untuk terakhir ini ada sumber referensi yang saya gunakan untuk video ini dan juga untuk artikel ini. Untuk ISO dan ASTM-nya yang lainnya selain yang 1006 ini belum saya masukkan karena tidak sempat, dikarenakan waktu yang terbilang cukup singkat, jadi tidak sempat saya ubah menjadi dalam gaya APA. Jadi tidak saya masukkan, saya hanya memasukkan beberapa sumber dari artikel yang saya gunakan untuk membuat ini. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.